Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiza Faris Bawas dengan NIM 63030220005 dari kelas 3 Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan resumen materi dari bab 8 sampai bab 14. Langsung saja ke bab 8, pengertian ijarah. Ijarah berarti akad permindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Akad ijarah atau sewa-menyewa berbeda dengan jual beli. Dalam akad jual beli, jika akad sudah disepakati, maka akan terjadi pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pada kontrak ijarah, setelah akad disepakati, belum terjadi pemindahan kepemilikan, karena penyewa hanyalah mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Jadi yang berpindah adalah hak untuk memanfaatkan dari barang yang disewakan, bukan hak kepemilikan. Rukun ijarah yang pertama adalah mustajir atau penerima sewa, yaitu pihak yang menyewa barang. Yang kedua mukjir atau penerima sewa, yaitu pihak yang menyewakan barang. Yang ketiga manfaat adalah imbalan yang diterima oleh mukjir karena penggunaan barang sewa. Yang keempat ujrah adalah imbalan yang diterima oleh mukjir. Yang kelima akad ijarah adalah pernyataan penawaran atau ijarah dan penerimaan qabul oleh mukjir dan mustajir. Dan terakhir, mahal al-manfaat adalah barang sewa atau tidak termasuk dalam rukun akad ijarah, meskipun Ibnu Qayyim memasukkannya sebagai rukun. Hikmah ijarah yang pertama adalah hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pengerja atau orang yang menyewakan, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan. Yang kedua barang. Jika barang sudah umum hanya boleh yang halal dan tidak boleh haram, begitu pula barang halal digunakan untuk hal haram maka tidak boleh. Yang ketiga tenaga. Jika tenaga agak sedikit tidak umum, ada dua khusus dan mustari. Hukum ijarah khusus atau hukumnya orang yang sudah disewa tangannya tidak boleh bekerja ke orang lain atau bekerja sama dengan orang lain sampai tenggang waktu yang disepakati. Hukum ijarah mustarik boleh dilakukan secara bersama atau bekerja sama, boleh kerjasama dengan orang lain. Bab 9. Pengertian wakalah. Secara bahasa, arti wakalah atau wikalah dengan waw di fathah dan di kasroh adalah perlindungan. Secara bahasa, wakalah berarti menjaga atau juga berarti menitipkan atau menitipkan sesuatu. Dasar hukum wakalah. Islam menganjurkan wakalah karena manusia memerlukannya. Tidak semua orang mampu melakukan semua pekerjaannya sendiri. Dia harus memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan hal itu sebagai wakilnya. Hukum asli wakalah adalah boleh, namun terkadang disunahkan jika mendukung sesuatu yang disunahkan. Berakhirnya wakalah. 1. Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil. 2. Muwakil dan wakil kehilangan ahliyah. Yang ketiga, wakil menarik diri untuk menundur diri dari pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya. Keempat, rusaknya objek yang diwakilkan untuk ditransaksi. 5. Pihak mewakil mandat perwakilannya telah diberikan kepada pihak wakil. Pengertian kafalah. Menurut bahasanya, al-kafalah berisi al-daman jaminan, hamalah beban, dan jamaah tanggung jawab. Menurut definisi syar'a kafalah menurut para ulama mazhab Maliki, al-kafalah adalah orang yang mempunyai hak tanggung jawab, pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai lama maupun pekerjaan yang berbeda. Dasar hukum kafalah pertama Al-Quran, kedua as-sunnah, dan yang ketiga adalah ijma'. Rukun dan syarat kafalah. 1. Ad-damin, kedua al-madmun lahu, ketiga al-madmun anhu, keempat al-madmun, kelima sihat atau lafadz. Pengertian hiwalah. Menurut bahasanya, hiwalah berarti al-intiqal dan al-tahwil berarti memindahkan. Dari beberapa penjelasan tentang arti hiwalah menurut bahasa, kita dapat mengetahui bahwa hiwalah menurut bahasa adalah berpindah menurut bahasanya.
Hiwalah berarti al-intikal dan al-tahwil berarti memindahkan. Dari beberapa penjelasan tentang arti hiwalah menurut bahasa, kita dapat mengetahui bahwa hiwalah menurut bahasa adalah berpindah. Rukun dan syarat hiwalah. Rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah: satu, muhil; kedua, muhal; ketiga, muhal alai; keempat, sehat hiwalah. Syarat hiwalah: yang pertama adalah ada kerelaan muhil; kedua, ada persetujuan dari muhal; ketiga, hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan; dan terakhir, adanya kesamaan hutang muhil dan muha alai. Bab 10. Profit and loss sharing. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1970-an melanda banyak negara termasuk Indonesia. Tata ekonomi yang dibangun dengan pilar-pilar kapitalisme tiba-tiba harus hancur tanpa ada yang mampu mengelak. Ahli ekonomi masing-masing negara berupaya kuat untuk mencari penyebab dan memulihkan perekonomian di negaranya masing-masing. Krisis ekonomi telah menimbulkan banyak kerugian, meningkatkannya pengangguran, meningkatkannya tindak kejahatan, dan sebagainya. Di samping profit and loss sharing, perbankan memiliki banyak pilihan penyaluran dana. Mengklasifikasikan prinsip penyaluran dana menjadi 4, yaitu prinsip investasi, prinsip jual beli, sewa menyewa, dan jasa. Keempat prinsip ini dapat dimodifikasikan sehingga akan dapat diperoleh berbagai macam produk perbankan. Adanya kontroversial lokasi pembiayaan yang optimal mengharuskan Bank Islam untuk melakukan eksplorasi agar dapat mengalokasikan aset dan liability-nya sehingga diperoleh profit yang tinggi, efisien, dan tingkat resiko yang dapat diterima. Bab 10. Jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yaitu berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyishiro atau beli. Pada umumnya transaksi e-commerce sama dengan jual beli menggunakan akad as-salam, karena objek transaksi dalam transaksi jual beli salam tidak ada atau tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Ketika akad terjadi, barang tidak ada pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi. Namun pihak penjual mampu menyediakan apa yang dipesan oleh calon pembeli berdasarkan kriteria atau spesifikasi yang telah disebutkan. Akad terkait jual beli online. Yang pertama, akad as-salam. Secara terminologi, as-salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Kedua, akad wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, atau dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Yang ketiga, akad wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah dengan wakalah sama, hanya perbedaannya pada wakalah bil ujrah adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pihak e-commerce untuk saling membagi hasil sesuai dengan persetujuan yang dibuat secara bersama atau pemberian fee. Bab 11. MLM dan jual beli arisan. Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem LM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen. Maraknya bisnis berkedok MLM atau money game juga telah berpengaruh buruk bagi citra industri bisnis MLM murni. Tidak sedikit masyarakat yang sangat anti jika mendengar istilah MLM. Meskipun tidak dapat dipungkiri ada beberapa usaha MLM yang diakui keabsahannya. Beberapa usaha ada beberapa yang dikenal baik secara CNI, MW, Oriflame, Shopee Martin, Prime and First New, Herbalife, dan lain-lain.
diyakini sebagai bisnis yang legal karena usahanya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bab 12. Jual beli arisan. Bagaimana Islam memandang jual beli? Yang pertama, subjek akad. Terdapat dua belah pihak yang berakad atau yang berarti penjual arisan dan pemberi arisan uang. Yang kedua, objek akad. Dalam Islam, uang bukanlah sebagai komoditi untuk objek jual beli, melainkan sebagai alat tukar dalam jual beli. Selain itu, dalam praktik jual beli arisan ini dalam objeknya terdapat tambahan, dalam hal itu termasuk dalam riba. Yang ketiga, ijab kabul. Praktik ijab kabul dalam jual beli arisan ini dilakukan secara lisan. Ungkapan ijab sebagai contoh, saya jual arisan ini seharga 150.000. Kepada pembeli menjawab kabul, baik saya terima harga tersebut, walaupun ada praktiknya masih terjadi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atas harga yang diinginkan. Dan yang selanjutnya, nilai tukar barang pengganti. Nilai tukar barang pengganti pada praktik jual beli arisan ini adalah uang dengan nilai kisaran ratusan ribu. Akan tetapi, uang merupakan salah satu alat tukar sebagai komoditi untuk diperjualbelikan. Maka dalam praktik jual beli arisan belum dapat dilakukan memenuhi persyaratan ini. Bab 13. Manusia al-sarf. Manusia dalam pemenuhan hidupnya senantiasa bergantung antara satu dengan yang lain, di mana terjadi interaksi antara satu dengan yang lain dalam pemenuhan masing-masing kebutuhan. Interaksi yang terjadi tersebut dapat meliputi kegiatan jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa. Syarat al-sarf. Yang pertama adalah serah terima sebelum iftira atau berpisah. Jika terjadi transaksi, maka harus diselesaikan hari itu juga, tidak boleh ditunda. Adapun jika proses transfer keuangan terlebih dari satu kali oleh aplikasi atau pihak change hal tersebut, adapun maksud bertemu atau sebab dari berpisah, bisa dikiaskan dengan aplikasi atau saat interaksi dengan aplikasi. Yang kedua, namun ulama Maliki berbeda. Iftirak mereka yang dijadikan ukuran adalah ijab dan kabulnya. Jadi, jika transaksi dilakukan sebelum ijab kabul maka tidak sah. Al-tamasul atau sama rata. Pertukaran yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Syarat berlaku pada semua jenis uang. Sedangkan pertukaran jenisnya berbeda maka dibolehkan asal nilainya sama. Pembayaran dengan tunai tidak sah hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, tidak mengandung khiyar. Apabila terjadi khiyar dari sebelah pihak, maka menurut jumhur ulama hukum al-sarf menjadi tidak sah. Macam-macam pertukaran. Yang pertama adalah transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Prinsip al-sarf. Yang pertama, tidak ada unsur riba. Yang kedua, sama nilainya. Ketiga, sama ukurannya menurut syara. Yang keempat, sama-sama tunai. Dan yang terakhir, saling merelakan. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai kurs falas. Yang pertama adalah supply and demand foreign currency. Kedua, tingkat inflasi. Ketiga, tingkat bunga. Keempat, tingkat income. Kelima, pengawasan pemerintah, lebih kebijakan moneter dan fiskal. Dan terakhir, ekspektasi, isu, rumor, dan spekulasi. Bab 14. Ijarah mutahiyah bitamil. Akad ijarah mutahiyah bitamil atau IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa-menyewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah.
rukun IMBT. Yang pertama adalah penyewa atau mustajir yang dinamakan lese. Dalam perbankan menyewa dinamakan nasabah. Yang kedua, pemilik barang atau muazir yang dinamakan lesor. Dalam perbankan pemilik barang disebut bank. Yang ketiga, barang atau objek akad atau makzur adalah barang yang disewakan. Dan terakhir adalah sikot atau ijab dan kabul. Ketentuan umum IMDT. Yang pertama adalah semua rukun dan syarat yang berlaku dalam DSN 09-DSN-MUI-4-2000. Perjanjian untuk melakukan akad IMDT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Dan terakhir, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Selanjutnya, kewajiban pemberi sewa dan penyewa. Pemberi sewa 1. Menyediakan aset yang disewakan. Kedua, menanggung biaya pemeliharaan aset. Ketiga, mengungkapkan kekurangan jika ada. Yang tiga dan selanjutnya penyewa 1. Membayar sewa dan bertanggung jawab menjaga keutuhan aset dan menggunakan sesuai kontrak. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan minor atau kecil-kecil. Yang ketiga, jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran atau kesalahan penyewa, maka pemberi sewa yang menanggung. Cukup pemaparan materi yang saya berikan. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.